Setiap orang pasti ingin hidup diberkati. Kita ingin keluarga yang damai, pekerjaan yang baik, kesehatan, sukacita, dan yang terpenting, penyertaan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan. Namun, tahukah Anda bahwa terkadang bukan karena Tuhan tidak mau memberkati kita, melainkan karena kita masih mempertahankan hal-hal yang menghalangi berkat-Nya bekerja dalam hidup kita. Firman Tuhan mengajarkan bahwa berkat sejati dimulai dari hubungan yang benar dengan Allah. Berkat bukan hanya soal memiliki lebih banyak, tetapi hidup dalam kehendak Tuhan dan menikmati damai sejahtera yang berasal darinya. Hari ini kita akan belajar 3 hal yang perlu kita hentikan jika ingin hidup dalam berkat Tuhan. Pertama adalah berhentilah mengandalkan kekuatan sendiri. Dalam Amsal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6 berkata, "Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri." Saudara, seringkali kita berpikir bahwa kita mampu mengatur hidup tanpa melibatkan Tuhan. Kita mengandalkan kecerdasan, pengalaman, jabatan, atau harta benda. Padahal semua itu terbatas. Bayangkan seorang anak kecil yang sedang menyeberang jalan yang ramai. Anak itu akan lebih aman jika menggenggam tangan ayahnya daripada mencoba menyeberang sendirian. Demikianlah pula kehidupan kita. Jalan hidup penuh dengan hal-hal yang tidak kita ketahui, tetapi Tuhan mengetahui semuanya. Ketika kita belajar berserah kepada Tuhan melalui doa, membaca firman, dan taat kepadanya, kita sedang membuka jalan bagi Tuhan untuk memimpin kehidupan kita. Saudara, berkat Tuhan seringkali datang melalui ketaatan, bukan hanya melalui kemampuan. Kedua, berhentilah menyimpan kepahitan dan tidak mau mengampuni. Dalam Efesus pasal 4 ayat yang ke-31 sampai 32 berkata, "Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni." Saudara, mungkin ada seseorang yang pernah melukai Anda. Luka itu nyata, dan Tuhan mengetahui rasa sakit yang Anda alami. Namun, jika kepahitan terus dipelihara, yang paling menderita adalah Anda sendiri. Mengampuni bukan berarti membenarkan kesalahan orang lain. Mengampuni berarti menyerahkan penghakiman kepada Tuhan dan membebaskan hati Anda dari belenggu kebencian. Ketika hati dipenuhi kasih dan pengampunan, damai sejahtera Tuhan memenuhi hidup Anda. Yang ketiga, berhenti hidup dalam dosa yang tidak mau ditinggalkan. Dalam Mazmur pasal 66 ayat 18 berkata, "Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar." Saudara, dosa bukan hanya tindakan yang terlihat oleh orang lain. Dosa juga bisa berupa kesombongan, kebencian, iri hati, kebohongan, ketidakjujuran, atau hidup yang jauh dari kehendak Tuhan. Banyak orang ingin menerima berkat Tuhan, tetapi tidak mau meninggalkan kebiasaan yang bertentangan dengan firman-Nya. Seperti seseorang yang ingin mengisi gelas dengan air bersih, tetapi gelas itu masih dipenuhi lumpur. Air bersih yang dituangkan akan tetap menjadi keruh. Demikian pula hati kita. Tuhan rindu memenuhi hidup kita dengan berkat-Nya, tetapi kita harus terlebih dahulu membersihkan hati melalui pertobatan. Kabar baiknya, Tuhan selalu membuka tangannya bagi orang yang mau bertobat. Tidak ada dosa yang terlalu besar untuk diampuni ketika kita datang dengan hati yang hancur di hadapan-Nya. Hari ini, mari berkata, "Tuhan, aku mau meninggalkan dosa dan hidup sesuai dengan kehendak-Mu." Saudaraku, jika Anda ingin hidup diberkati Tuhan, ingatlah 3 hal ini. Pertama, jangan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi percayalah kepada Tuhan. Kedua, lepaskan kepahitan dan berjalanlah mengampuni. Ketiga, tinggalkan dosa dan hiduplah dalam pertobatan. Kiranya mulai hari ini kita semakin hidup dalam ketaatan kepada Tuhan, sehingga berkat-Nya dinyatakan bukan hanya melalui apa yang kita miliki, tetapi melalui karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Tuhan Yesus memberkati.